Shalom, damai sejahtera Kristus menyertai kita setiap waktu. Mari kita teduh sejenak dan merasakan kehadiran Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Ampuni dan kasihanilah kami dalam kehendak-Mu. Kami percaya Roh Kudus membimbing kami memahami firman-Mu. Tenangkanlah hati dan pikiran kami di dalam damai sejahtera-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kitab Wahyu pasal 10 ayat 10. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernah tidak kita senang dengar firman Tuhan, tetapi saat kita menjalaninya, itu terasa berat? Dalam penglihatan Yohanes di kitab Wahyu pasal 10 ayat 10, ia memakan gulungan kitab. Rasanya manis di mulut, tetapi pahit di perut. Artinya, firman Tuhan itu indah sekali saat didengar, tetapi bisa terasa berat saat dijalani. Kenapa jadi pahit? Karena firman itu mengajak kita mengikut Yesus. Dan itu berarti kita siap menyangkal diri. Karena kita harus melepaskan keinginan sendiri dan belajar untuk taat, mengampuni, serta tetap percaya saat susah, tetap berusaha untuk hidup dalam kehendak Tuhan dan mengesampingkan ego kita. Dan itu artinya bahkan siap menderita karena Kristus. Saudaraku, tentu itu tidak mudah. Yohanes tidak hanya mendengar firman, namun ia mengalami sendiri betapa beratnya panggilan itu. Disinilah kita belajar setia dan bertekun dalam doa. Karena tanpa doa, kita mudah menyerah. Dengan setia dan bertekun dalam doa, Tuhan memberi kita kekuatan untuk tetap taat, tetap sabar, dan senantiasa tetap fokus pada tujuan hidup kita, yaitu memuliakan Tuhan. Yesus pun berdoa dengan sungguh-sungguh saat menghadapi penderitaannya, dan ia tetap setia sampai akhir. Jadi, untuk kita pada hari ini, kalau firman Tuhan itu terasa pahit, jangan lari, karena sesungguhnya Tuhan sedang membentuk kita dalam kesengsaraan yang menghasilkan ketekunan, dan ketekunan menghasilkan tahan uji. Tetaplah setia dalam proses hidup yang kita jalani, tetaplah bertekun dalam doa, dan tetap percaya bahwa Yesus Kristus sanggup untuk memulihkan hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengar pada saat ini. Firman-Mu yang manis sekali di hati kami, sungguh menguatkan dan memberi kami pengharapan. Namun, kami juga sadar ya Tuhan, tidak selalu mudah bagi kami untuk menjalani firman-Mu. Ada saat kami lelah, ada saat kami lebih memilih jalan kami sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, tolonglah kami untuk belajar setia dan bertekun dalam doa. Kuatkanlah kami, pimpin hidup kami di dalam kasih dan setia-Mu. Berilah kami hikmat dan damai sejahtera-Mu. Ajarkan kami hidup dalam kerendahan hati, dalam kesabaran, dalam sukacita-Mu Tuhan. Secara khusus dalam setiap aktivitas kami,
pada hari ini dalam pekerjaan, pelayanan, keluarga, dan setiap tanggung jawab kami. Jadikanlah kami sebagai alat bagi kemuliaan-Mu. Dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, mampukan kami untuk mengerjakan itu dengan penuh ketekunan dan kerendahan hati, seperti kami mengerjakan untuk Tuhan dan bagi kemuliaan nama Tuhan, sehingga hidup kami senantiasa berkenan kepadamu. Ajar kami tetap taat dan tidak menyerah. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, sedang lemah, berduka, dan berkekurangan. Tuhanlah yang merangkul mereka, menopang dan menguatkan mereka. Dalam kuasa-Mu mereka disembuhkan dan dipulihkan dan dicukupkan senantiasa. Hanya di dalam Engkau ada kepuasan, kelegaan, dan segala hikmat, damai sejahtera kami temukan di dalam kasih-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.